أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh tamu dalam teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan senantiasa pula kita diberikan berkah. Dan tentunya kita selalu berdoa semoga tidak ada lagi pandemi, walaupun sudah mulai muncul informasi, sudah mulai muncul beberapa wilayah ternyata terjangkiti dengan naiknya kembali kasus COVID, tetapi kita tentunya yakin doa itu bisa merubah yang buruk menjadi baik. Seiring kita memohon kepada Allah rahmat, seiring kita memohon kepada Allah berkah, maka seiring pula kita memohon betul kepada Allah supaya kita dan negeri yang kita cintai selalu diberikan kebaikan, diperjalankan pandemi dan tidak meninggalkan madharat pada kehidupan kita. Itu yang menjadi harapan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Memang dunia tidak sebagaimana surga yang bisa memberi apa yang kita mau dan bisa menepis apa yang kita tidak sukai. Dunia itu tidak menjadikan kita bisa melangkah meninggalkan penderitaan, kekecewaan, kesedihan, air mata, dan perpisahan. Karena memang dunia pasti akan memperjumpakan itu kita dengan semuanya. Kita pasti berjumpa dengan air mata, berjumpa dengan kesedihan, berjumpa dengan kekecewaan. Yang pasti kita temukan kita sebagai pelakon kehidupan. Tapi setidaknya ketika kita bersyukur kepada Allah atas apapun irisan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya memang dunia tidak bisa sebagaimana surga. Tapi kita bisa lega pada kehidupan kita ketika kita selalu bersyukur apapun yang Allah berikan dalam irisan takaran takdirnya. Syukur itu menyenangkan, syukur itu menenangkan. Makanya itulah yang dikatakan para ulama, ketika syukur itu menyenangkan, syukur itu menenangkan, maka siapapun yang ingin tenang hidupnya dan siapapun yang ingin senang hidupnya, hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah. Tidaklah yang salah apa yang telah dicapai orang lain, dan tidak pula yang salah itu apa yang baru kita dapatkan, tetapi yang salah itu adalah ketika kita lupa bersyukur kepada Allah. Betapa sempurnanya Allah mengiris setiap kejadian dalam kehidupan kita dengan takaran yang terbaik. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan kemudahan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Karena syukur di waktu lapang itu biasa, tetapi tetap bersyukur di waktu sempit itulah yang luar biasa. Dan kepada Allah kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian panjang kita membahas tentang Muslim hebat. Tentunya ini menjadi salah satu perhatian besar kita, bagaimana kita membangun kehidupan kita secara berkualitas. Menjadi manusia itu biasa, tetapi menjadi manusia yang hebat untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk masyarakat, maka inilah yang menjadi sebuah cita-cita kita. Seorang mukmin tidak boleh hanya sekedar hidup, itu tidak boleh. Dan itu yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan 74. Waja'alna lil muttaqina imama. Ketika Allah mensifati ibadur rahman, Allah mensifati hamba-hamba Allah yang dikasihi olehnya,
Maka salah satu karakternya hamba yang solih yang mendapatkan surga ketika di dunia, mereka itu selalu memohon kepada Allah supaya dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Artinya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan akhirat mereka, dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang bagaimana Muslim hebat di dalam tapak kehidupan kita. Dan ini merupakan materi yang dibutuhkan oleh siapapun, karena musuh terbesar kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Dan membuktikan kualitas kita di hadapan Allah menjadi sebuah pencapaian yang terbaik. Kalau kita mampu memberikan yang terbaik pada kehidupan kita di hadapan Allah. Dan inilah yang menjadi salah satu di antara banyak alasan kenapa kita membahas tentang Muslim hebat. Karena kita sepakat, kita ingin menjadi orang yang terhebat bukan di mata manusia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bahas. Kita masih membahas tentang bagaimana seorang muslim yang hebat itu selalu melihat dan mendiagnosa kekurangan dirinya. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat negatif pada diri manusia yang menempel pada fitrah kehidupan manusia. Diberikan sifat negatif itu bukan karena Allah tidak mampu memberikan sifat yang positif, tapi diberikan manusia pada fitrah penciptaannya memiliki sifat negatif untuk menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka mampu mengalahkan diri mereka sendiri, ataukah mereka justru kalah dengan diri mereka sendiri? Musuh terbesar diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itulah musuh terbesar diri kita. Banyak orang yang mampu mengalahkan fulan, tapi belum tentu mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dan kita terkadang suka mendolimi diri kita sendiri. Makanya dikatakan di dalam banyak sekali ayat walakinnahum yadlimun, tetapi manusia itu suka mendolimi diri mereka sendiri, dan itulah yang menjadikan kita supaya kita tidak masuk pada kategori mendolimi diri kita sendiri. Berarti kita harus mengenal potensi keburukan pada diri kita, lalu mengalahkan potensi keburukan yang ada pada diri kita dan kita rubah dengan potensi ketaatan ketika kita mengubah setiap ujian menjadi sebuah kebaikan ketika mampu mengendalikan keburukan diri sendiri. Saya sudah sering menyampaikan di dalam banyak kesempatan, tidaklah membahayakan musuh dari luar selama kita mampu mengalahkan musuh dari dalam diri kita sendiri. Biasanya itulah yang menjadi sebuah pesan tegas dalam kehidupan. Perusahaan itu terkadang yang berbahaya bukan kompetitornya, tetapi yang berbahaya itu ya loyalitas para pekerjanya dan para karyawannya. Karena ketika perusahaan tidak memiliki loyalitas dari para karyawannya, maka tentunya perusahaan itu tidak akan mampu berkembang. Terkadang kompetitor itu biasa, tetapi yang membahayakan itu adalah dari dalam sendiri. Nah, itu pola yang sering kita jumpai di dalam bahasa motivasi yang sering kita dengar, sering kita baca. Mengalahkan diri sendiri itu merupakan hal yang paling terberat pada kualitas kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Kita kemarin sudah memahami bagaimana sifat bakhil, tergesa-gesa, terburu-buru, berpikir yang negatif, itu merupakan bagian dari sifat-sifat buruk manusia. Yang tentunya kita harus berusaha mengubahnya dengan frekuensi, misalkan dari frekuensi yang negatif menuju kepada frekuensi yang positif. Ketika kita memahami ilmunya. Dan itulah yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan menuju kepada kekurangan diri manusia. Yang berikutnya, setelah ada kata bakhil, berpikir yang negatif, suka terburu-buru, pelit, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas, maka para ulama lalu mengatakan dan menjelaskan berikutnya. Salah satu di antara potensi keburukan yang dimiliki oleh manusia adalah mereka memiliki syahwat terhadap lawan jenis. Yang apabila syahwat ini dilampiaskan tanpa mengenal kendali dan kontrol, maka akan menjadi sebuah kerusakan pada kehidupan manusia. Mari kita bahas. Tentunya kita memahami betul bahwasanya manusia itu memang dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Sebagaimana setiap penciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Ada kehidupan siang, ada pula kehidupan malam. Ada kehidupan jantan, juga ada kehidupan betina. Ada kanan, juga ada kiri. Sebagaimana proses penciptaan manusia, ada manusia yang diciptakan laki-laki dan ada manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai perempuan.
Tentunya ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, selain untuk menciptakan keharmonisan dalam proses penciptaan Allah, karena kita tidak bisa bayangkan kalau di dunia ini hanya diisi laki-laki. Dan tentunya sebaliknya pula, kita tidak bisa bayangkan kalau di dunia ini hanya diisi dengan perempuan. Makanya Allah ciptakan keharmonisan, ada laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan. Selain menciptakan keharmonisan pada proses penciptaan alam semesta, maka sesungguhnya penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah ujian dan fitnah yang Allah berikan pada kehidupan hamba yang beriman. Apakah mereka mampu menepis ujian pada lawan jenis, lalu tetap taat kepada Allah, ataukah justru kita menjadi orang yang mengobrol syahwat kita, lalu akhirnya tercebur kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan itu yang kita harus pahami tentang proses penciptaan alam semesta yang berpasang-pasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Maka ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sebagai ujian, maka Allah juga menciptakan syahwat yang menempel pada diri kita. Semua dari kita memiliki syahwat. Bahkan orang yang beriman pun memiliki syahwat. Bahkan para nabi dan para rasul pun memiliki syahwat. Yang biasa disebut dengan kata hawa nafsu. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini, entah itu nabi, entah itu rasul, kecuali mereka pasti memiliki syahwat. Cuma bedanya antara orang yang beriman dan fajir, orang yang fajir itu orang yang berdosa, maka perbedaannya itu simpel. Orang yang beriman, ketika mereka memiliki syahwat dan hawa nafsu, mereka merubah hawa nafsunya dan melampiaskan hawa nafsunya pada kerangka yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan syariat yang bernama pernikahan. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak dosa dan orang yang banyak maksiat, maka mereka melampiaskan syahwat itu pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Mereka mengenal kata selingkuh, mengenal kata zina, mengenal kata perselingkuhan di dalam kehidupan mereka tanpa mengenal sebuah pernikahan. Dan itulah yang menjadi salah satu jurang kerusakan kehidupan manusia. بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك يبقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Makanya setelah kita memahami ini, bahwasanya salah satu di antara potensi keburukan kita, yaitu adalah adanya syahwat dan kita dijadikan pandangannya indah untuk melihat lawan jenis, maka salah satu di antara manajemen kehidupan manusia itu bukan hanya mengatur bagaimana intelijensi dia, bagaimana IQ dia, tapi bagaimana harusnya dia mengatur posisi hatinya ketika dia berhadapan dengan lawan jenis, ketika setiap dari kita memiliki potensi melakukan keburukan atas fitrah hati manusia ketika senang dengan lawan jenis. Makanya Allah sudah menyampaikan pada surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan pandangan manusia itu indah ketika melihat salah satunya minan nisa wal banin, melihat perempuan, melihat anak-anak. Berarti sesungguhnya di situ ada sebuah ujian yang menanti pada kehidupan kita, bahwasanya syahwat lalu manusia secara fitrahnya itu memang dijadikan pandangannya itu indah ketika melihat perempuan, sebagaimana sebaliknya perempuan ketika melihat laki-laki. Walaupun memang daya tariknya tidak sebesar fitnahnya laki-laki ketika memandang perempuan. Nah, inilah yang menjadikan di dalam proses kita menjadi manusia hebat itu adalah bagaimana seorang mukmin itu dituntut dia tidak bisa menghilangkan syahwat dan hawa nafsu dan ketertarikan dia kepada lawan jenis itu tidak bisa. Dihilangkan, dimatikan itu tidak bisa. Karena memang berdiri secara fitrah ditambah dengan syahwat yang Allah memang ciptakan menempel pada diri kita sebagai ujian berat ketika kita harus melawan hawa nafsu. Tapi disitulah kita akhirnya dituntut bagaimana kita mengelola ini supaya tidak merusak kehidupan kita.
Berapa banyak kualitas kehidupan manusia itu berantakan disebabkan ketika mereka memiliki kepintaran, memiliki link yang bagus, circle yang potensial, tapi semua pencapaian yang telah dia lakukan dan telah dia kerjakan menjadi berantakan ketika dia tersengat dengan cinta yang haram, sampai terlibatnya perselingkuhan hingga terjadinya perzinahan ketika dia tidak mampu memanage dan mengelola perkara syahwat itu dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah. Dan akhirnya rusaklah apa yang telah dia capai dalam kualitas hidupnya ketika dia tersengat dengan masalah syahwat ketika dilampiaskan dengan cara yang haram. Ini dalam konteks iman ataupun di luar Islam. Sering sekali kita menjumpai di banyak negara-negara maju, berapa banyak politikus yang memiliki potensi kebaikan, memiliki potensi baik di masa depan dengan karir politiknya yang luar biasa, tapi hancur berantakan gara-gara kasus perselingkuhannya terungkap, ketika kasus zinanya terungkap, sampai akhirnya berantakan. Semua pencapaian telah dia dapatkan itu ketika tersengat dengan sebuah syahwat yang dilampiaskan dalam bentuk perzinahan. Kita juga sering menjumpai berapa banyak anak-anak muda dengan potensi yang mereka miliki, yang harusnya mereka mampu maksimal di dalam proses studi mereka di kuliah, menjadi berantakan ketika mereka tersengat dengan ketertarikan dengan lawan jenis, lalu akhirnya menggiring mereka sebagaimana sapi yang dicongok, sehingga mereka meninggalkan studi mereka, meninggalkan proses kesungguhan mereka belajar di bangku kuliah, dan akhirnya hanya menjadi pemuja syahwat bersama dengan perempuan yang dia cintai, sampai dia mengorbankan apa yang dia miliki hanya untuk melampiaskan syahwat kepada lawan jenis. Kasus terbaru yang kita jumpai, ada seorang anak rela menjual apapun barang yang ada di rumahnya hanya untuk menyenangkan pacarnya, untuk bisa membelikan barang-barang mahal sebagai hadiah. Contoh ini sudah banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan, belum lagi di kantor. Di kantor ini ada sebuah penelitian yang pernah saya baca. Benar atau tidak penelitian ini saya tidak tahu ya. Tetapi dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya tingkat perzinahan di kantor ketika banyaknya laki-laki dan perempuan. Di kantor ketika perempuan selalu mereka, bagi yang belum mendapatkan ilmu, mereka memiliki tampilan yang mempesona, dan banyak laki-laki walaupun sudah memiliki pasangan, mereka akhirnya tergiur dan tergoda, dan terjadilah sebuah perkara perzinahan dan perselingkuhan. Dan itu hampir jamak kita dapatkan kisah atau kita dapatkan rahasia umum terjadinya perselingkuhan di lingkungan kantor. Dan akhirnya kualitas laki-laki itu bersama keluarganya hancur, kualitas wanita itu bersama dengan keluarganya pun hancur disebabkan karena tersengatnya masalah syahwat ketika syahwat ini tidak diantisipasi dan tidak diwaspadai, bisa menjadi musuh yang merusak kualitas kita di dalam kehidupan. Syahwat itu akan menjadi sebuah kebaikan ketika kita mengendalikan. Maka kedudukan syahwat yang dikendalikan sebagaimana kuda yang terlatih. Dia bisa mendorong orang itu dalam kebaikan dengan syahwat yang dia miliki ketika dia mampu mengendalikannya. Kuda itu liar sekalipun, kalau sudah dikendalikan, maka kuda itu bisa berlari kencang kemanapun yang diinginkan oleh penunggangnya. Tapi ketika syahwat itu dibiarkan, maka syahwat itu bisa menjadikan manusia yang membiarkan syahwat dan tidak mencurigai syahwat yang ada pada dirinya, tidak waspada terhadap fitnah pada dirinya, terhadap lawan jenis, maka akhirnya pelakunya sebagaimana sapi yang dicongok hidungnya, dan dia akan mengikuti setiap tarikan-tarikan dari tali itu yang mengarahkan dia. Dan akhirnya dia hanyalah menjadi sesuatu yang terjajah dengan hawa nafsunya. Makanya yang kita bangun dari penjelasan para ulama di sini itu apa? Inilah pentingnya yang pertama bagi kita selalu waspada. Bahwasanya lawan jenis itu merupakan bagian dari sebuah harmonisasi kehidupan, tetapi berpotensi bisa menjadi sebuah musibah pada kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwasanya memang dijadikan pandangan kita kepada perempuan dan pandangan kita kepada laki-laki itu dijadikan indah. Dan setan itu selalu membumbui setiap pandangan itu supaya pandangan itu terus menarik dan terus bertambah dengan berbagai macam aktivitas yang bisa menjerumuskan sampai setingkat perzinahan. Dan ini harus kita waspadai.
Makanya ketika kita waspada, ketika pada potensi keburukan kita, kalau kita pengen menjadi manusia hebat, berarti manusia hebat itu bukan yang tidak punya syahwat. Manusia hebat itu punya syahwat. Jangan merasa, oh nggak ada yang suka saya. Jangan kau pernah ngomong kayak gitu. Ya, karena mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, tapi ada mata-mata yang suka sama kita. Tapi dengan kita mengkaji ini, ketika para ulama menyampaikan salah satu di antara musuh di dalam diri kita dan persoalan yang terus ada pada kehidupan manusia itu adalah dia harusnya waspada bahwasanya setiap manusia itu memang memiliki sebuah fitnah, ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau kita waspada berarti kita tahu bagaimana bersikap dan bagaimana kita menarik gas atau kemudian menekan pedal rem dalam kehidupan kita ketika kita waspada terhadap fitnah ini. Supaya apa yang telah kita capai dalam proses kualitas kehidupan kita tidak rusak seketika hanya disebabkan ketika kita melampiaskan syahwat, lalu kita hanyalah menjadi sapi yang dicongok dengan syahwat ketika diikuti tanpa ada hentinya. Itu akan rusak. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Ini poin yang pertama. Jadi waspada terhadap syahwat diri kita itu penting. Kalau tidak kita waspada terhadap syahwat diri kita, kalau kita selalu merasa berada pada zona nyaman, bahwasanya oh nggak apa-apa kok, oh cuma teman. Berapa banyak perselingkuhan dan berapa banyak perzinahan itu dimulai dari sebuah kata menghibur pada zona nyaman hatinya. Oh cuma teman kok. Lalu kemudian terjadilah sebuah proses yang besar. Karena zina itu tidak dimulai dengan langsung perzinahan. Zina itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Ketertarikan yang dimulai dari sebuah perkara-perkara remeh yang terus bertambah dan bertambah ketika setan memberikan bumbu penyedap terhadap racun pada syahwat yang dilampiaskan. Jadilah rusak. Berapa sering kita mendengar ada seorang bapak sudah punya anak 3, 4, masih terjadi perzinahan yang akhirnya merusak kualitas dia bersama anak-anaknya. Ini saya saksikan sendiri. Ada sebuah kisah nyata. Ada anak, hubungannya dengan bapaknya baik selama ini. Tapi ketika dia pernah membaca bagaimana bapaknya dalam satu chat yang bocor, dibaca sama anaknya, ternyata bapaknya berzina dengan seorang perempuan. Remuk itu hatinya. Hati anaknya itu remuk. Dan akhirnya dia kemudian merasa jijik dengan bapaknya. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Dan itu kasus ini semakin besar. Terutama hari ini ketika kita hidup pada zaman ketika syahwat itu diperturutkan. Lalu dibingkai, lalu di-packaging, lalu diberikan kemasan yang indah. Sampai kemudian kita tidak merasa bahwasanya kita berada pada sebuah tarikan syahwat yang luar biasa. Lalu pelan tapi pasti. Kalau kita tidak waspada, merusak semua pencapaian yang telah kita dapatkan dan telah kita peroleh. Disebabkan karena perzinahan ketika melampiaskan syahwat. Tidak usah bicara iman, Pak. Orang yang tidak beriman aja bisa rusak gara-gara kasus perzinahan. Kita tentunya ingat ya, memori kita, negara superpower ketika presidennya pernah terlibat kasus perzinahan, ramai rakyatnya. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu basic dalam fitrah kehidupan normal itu apa? Ya, kita paham syahwat itu harus ditempatkan pada tempatnya dan tidak boleh ditempatkan di luar tempatnya.
Nah, ketika kita waspada bahwasanya salah satu di antara kekurangan diri kita bukan hanya bakhil, suka terburu-buru, suka dipuji, tapi salah satu di antara kekurangan kita selaku manusia itu masalah syahwat, berarti kita harus waspada sama syahwat kita. Dan harus senantiasa curiga terhadap pergerakan syahwat kita ketika sudah mulai mengarah ke sana dan mulai mengarah ke sini. Seneng, sudah mulai nyari handphonenya, padahal kita memiliki pasangan yang halal. Lalu kita suka memberikan alasan untuk diri kita, enggak apa-apa kok, cuma chat aja di WhatsApp. Lalu terus berlanjut sampai akhirnya terjadilah sebuah perkara besar. Dan itu dimulai ketika kita lengah bahwasanya kita berada pada daerah lemah kita. Ketika sudah ada syahwat yang membara. Maka syahwat itu ketika diperturutkan menjadi sebuah kerusakan besar pada kehidupan manusia. Ya, makanya Masya Allah, mewaspadai titik lemah kita itu penting. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, tidak ada fitnah terbesar yang aku tinggalkan kepada kalian kecuali adalah fitnah perempuan. Sebagaimana ketika perempuan sedang jatuh cinta atau senang sama laki-laki, maka itu juga fitnah terbesar dia. Dan akhirnya, disitulah pentingnya bagi kita untuk selalu curiga sama potensi keburukan pada syahwat yang menempel pada diri kita. Syahwat itu ada. Hatta sekelas Nabi pun mereka memiliki syahwat. Kalau manusia tidak memiliki syahwat, bagaimana mereka bisa punya anak? Karena memiliki syahwat itulah jadilah keturunan yang kita miliki. Tapi pada bingkai yang diridhai oleh Allah. Ini ada kejadian lagi, Pak. Nyata. Di DM Instagram. Ada yang bercerita, dia seorang istri, tertarik sama seorang laki-laki yang sudah punya suami. Dia pun sudah laki-laki yang punya istri. Dia pun seorang wanita yang sudah punya suami. Ketertarikan itu dijalin dengan bentuk obrolan, WhatsApp, telepon-teleponan. Ketika masing-masing pasangannya sedang tidak ada, sampai terjadilah perzinahan. Naudzubillah min dzalik, terjadinya perzinahan. Kita mengambil kisah ini bukan berarti kita lebih baik, enggak. Tapi supaya kita ngambil ibrah. Bisa jadi pelakunya ini insya Allah moga-moga dituntun oleh Allah bertaubat. Wanita ini menyesal betul setelah melakukan perzinahan. Dia seakan-akan kayak bangun dari tidurnya. Dan dia merasa bersalah, dia bertaubat. Tapi yang terjadi adalah, saya Ustadz kalau sudah bertaubat gitu, saya tuh merasa berdosa setiap melihat suami saya. Saya merasa nista, saya merasa hina ketika melihat suami saya kalau pulang ke rumah, kalau sedang membelikan saya makanan, kalau dia memberikan perhatian kepada saya, semakin saya tersiksa dengan semua itu. Apakah perlu saya menyampaikan perbuatan saya yang pernah berzina dengan seorang laki-laki? Saya saat itu memberikan jawaban, tidak usah. Karena dosa itu ditutup. Kalau Allah sudah menutupi, bertobat dengan taubat nasuha. Tapi yang terjadi, beliau menyampaikan malamnya tidak bisa tidur, ngelihat suaminya tidur, dia menangis, ngelihat suaminya berbuat kebaikan, dia merintih di dalam hatinya. Dan kualitas itu didapatkan hanya karena syahwat yang diperturutkan pada kenikmatan sesaat. Semuanya rusak, Pak. Jadi kualitas kehidupan manusia itu banyak yang rusak hanya gara-gara masalah syahwat ini. Yang diperturutkan terus. Dan selalu syahwat ketika diperturutkan itu selalu dimulai dengan sebuah kata. Lah, cuma biasa aja kok. Padahal masalah syahwat itu tidak bisa dianggap musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Bukan musuh bulu ringan. Syahwat itu bukan musuh kelas ringan, kelas bulu. Tapi namanya syahwat, kalau boleh saya menganalogikan dengan bahasa kekinian dari para ulama, syahwat itu sesuatu yang besar. Musuhmu yang paling besar itu salah satunya syahwat. Makanya ketika melawan syahwat, ketika syahwat itu tidak bisa dimatikan, caranya itu apa? Tidak pernah membuka kesempatan untuk syahwat menguasai ketika kita masuk pada daerah lemah kita. Nah, itu penting. Supaya seseorang manusia itu fokus dengan apa yang dia kerjakan pada kualitas hidupnya. Ketika dia tahu bahwasanya dia punya potensi keburukan. Menutup. Makanya Islam itu sangat menutup celah-celah yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa memperturutkan syahwat.
Kenapa seorang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Bapak dan ibu, dokter ataupun tenaga kesehatan, cari referensi agama apapun. Tidak ada satu agama yang memerintahkan setiap laki-laki dan perempuannya menundukkan pandangan kecuali dalam Islam. Loh, sampai urusan menundukkan pandangan itu ada. Dalam surat An-Nur. Bahkan kemudian kita mendapati pula, dalam sunnah, kita berjalan antara laki-laki dan perempuan itu diatur, Pak. Nggak boleh laki-laki itu jalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena pandangan matanya ketika melihat bagian belakang perempuan itu dihiasi oleh setan. Makanya kalau kita jalan disuruh laki-laki di depan, perempuan agak di belakang. Supaya tidak dinilai fisiknya oleh laki-laki ketika ada penyakit pada hatinya. Loh, sampai urusan masalah jalan, masalah mata diatur sedemikian detail. Karena Islam itu secara implisit ingin mengatakan kepada saya dan ingin mengatakan kepada kita semuanya. Syahwat itu bukan musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Kalau kamu sudah membuka pintu sampai masuknya angin syahwat di situ, justru mengalahkannya lebih susah. Dan lebih mudah bagi kita menutup kesempatan dari awal daripada membuka lalu akhirnya baru berusaha untuk menutup. Hari ini kasus perzinahan semakin parah luar biasa. Perzinahan itu semakin parah. Baik di kantor, di luar kantor. Semuanya yang kita sering dengarkan itu, hampir-hampir yang sering kita dengarkan kasus perzinahan dan kasus perzinahan. Dan ini merusak kualitas. Ada laki-laki ketika mereka sudah memiliki pasangan yang halal gitu, terlibat pada perselingkuhan, hingga terjadinya perzinahan, dia tidak bisa lepas dari perempuan itu. Sampai akhirnya istrinya, anaknya tidak menjadi prioritas lagi dalam kehidupan dia. Kenapa? Yang menjadi prioritas itu ya hanyalah perempuan yang dia senangi. Karena laki-laki itu kalau sudah bicara syahwat, saya setuju ada seorang yang pernah berkata, saya lupa, ada seorang yang mengatakan, laki-laki itu kalau sudah berurusan dengan syahwat perempuan, sebagaimana perempuan, walaupun tidak sebagaimana laki-laki, laki-laki itu kalau sudah syahwat sama perempuan itu sebagaimana anak yang merengek jajanan dari permen yang dia pingin hisap. Makanya dalam Islam ditutup rapat gitu. Dan ini potensi. Potensi pada diri kita keburukannya itu adalah masalah pengendalian syahwat. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Padahal kita paham ya, urusan syahwat itu, urusan zina itu nggak urusan ringan. Sudah sering saya menyampaikan di banyak kesempatan. Orang kalau sampai terjadinya perzinahan, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Makanya kalau ada laki-laki, dia mengatakan sama anak-anak perempuannya, dia sayang sama anak perempuannya, tapi dia zina sama perempuan. Dusta itu omongannya dia tentang anak perempuannya. Kenapa? Kalau ada laki-laki yang dia berzina, para ulama mengatakan az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang dan kamu nanti membayarnya lewat keturunanmu. Ini kan luar biasa. Mengerikannya dosa zina itu. Sampai kemudian membayangi anak keturunan kita. Makanya kalau ada laki-laki, kalau sudah punya anak perempuan, masih terus bermain dengan perempuan dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah, hati-hati betul itu. Hati-hati betul. Karena dia akan terus dibayangi hukuman lewat anak-anak keturunannya ketika dia berani melanggar sebuah perkara yang dinamakan dengan perzinahan.
Ini yang menjadi sebuah perenungan. Orang itu kalau memahami zina itu merusak 4 sekaligus, Pak. Merusak agama, merusak nasab, merusak akal, merusak kehormatan. 4-4-nya sekaligus rusak ketika orang berzina. Orang membunuh, merusak kehormatan. Orang mencuri, maka dia merusak kehormatan atau merusak harta. Atau merusak akal. Orang minum khamr, merusak akal. Zina, merusak agama, merusak akal, merusak nasab, dan merusak kehormatan. 4-4 sekaligus itu langsung rusak ketika seseorang itu telah berzina. Akal mana yang bisa menerima seorang laki-laki membuka kancing baju seorang perempuan tanpa dia berkomitmen di hadapan Allah dalam bentuk pernikahan? Nggak ada akal yang bisa menerima. Agama jelas haram. Kehormatan mana, Pak? Yang tidak dilanggar daripada dinodainya seorang wanita dan melanggarnya seorang laki-laki terhadap kehormatan dirinya. Keturunan, Pak, rusak, Pak. Kenapa? Karena apapun yang terjadi setelah perzinahan, kalau sampai terjadinya pembuahan dan terjadi kehamilan, panjang itu urusannya. Kalau anak itu perempuan, maka bapak pezinanya tidak bisa menikahkan anak perempuannya, walaupun sudah bertobat sekalipun. Fulan A dengan Fulan B berzina. B-nya kemudian hamil, lahirlah C. C ini perempuan, Pak. C ini perempuan. Tapi terjadinya C ini pembuahan sebelum terjadinya akad pernikahan, Pak. Nanti C ketika besar mau nikah, A tidak boleh menikahkan C. Kenapa? C-nya terbentuk sebelum pernikahan. Walaupun A dan B sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Saya ketika pernah menyampaikan materi tentang masalah zina untuk menjadi sebuah nasihat untuk saya dan semuanya di satu masjid. Ada bapak-bapak menghampiri saya, nangis. Setelah kajian, nangis, Pak, beliau. Oh, saya sudah khawatir ini jangan-jangan ada hubungannya dengan materi yang baru kita pelajari bareng-bareng ini. Gitu. Dan betul itu. Ternyata beliau menyampaikan, Ustaz, saya dulu melakukan zina sama istri. Tapi kami sudah bertobat. Saya tahu, Pak, bapak ini bertobat. Kenapa? Tidaklah saya sering mengadakan kajian di wilayah situ, kecuali beliau itu selalu hadir bersama istrinya. Anak pertama saya perempuan, Ustaz. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP anak perempuan saya, Ustaz. Apakah nanti saya kalau anak perempuan saya nikah, saya tidak boleh menikahkan anak saya? Saya bilang tidak boleh, Pak. Nangis beliau. Saya sudah taubat, Ustaz, sama istri saya. Saya tahu, Pak. Tapi saya tanya, anak Bapak yang pertama ini terbentuk sebelum Bapak ijab kabul kan? Iya, Ustaz. Istri saya hamil 3 bulan baru saya nikah dengan istri saya sekarang. Dia terbentuknya di luar akad, Pak. Apapun yang terbentuk di luar akad, tidak bisa kita bertanya hukumnya di hadapan Allah. Dan itu sekaligus pula menjadi sebuah pembelajaran keras dan tegas dari Islam. Jangan pernah dekat dengan perzinahan. Terutama bapak-bapak yang memiliki anak perempuan. Hancur, Pak. Semuanya akan hancur karena syahwat ini. Dan ini merupakan sesuatu yang lebih kita waspadai daripada suka tergesa-gesa, berpikiran negatif, bakhil, pelit yang sudah kita pernah bahas. Ini musuh terbesar diri kita itu syahwat. Makanya maaf ya, kita pernah mendengar satu psikolog mengatakan, sampai syahwat pandangan mata saja ketika melihat porno, akibat yang efek damage-nya yang ditimbulkan dari tayangan porno itu lebih berat daripada narkoba. Karena berapa sel yang rusak itu di otaknya, dan itu jauh lebih masif daripada yang ditimbulkan dari narkoba. Tuh lihat syahwat, Pak. Baru mata ini, belum kemaluan. Sudah senipingan beratnya. Dan itu menjelaskan kepada kita sekaligus memberikan kepada kita waspada dan curiga terhadap syahwat kita sendiri itu penting sekali. Lalu jangan kita merasa nyaman, oh nggak apa-apa kok, cuma temen masuk ke dalam kamar-kamar kita lewat apa yang digenggam di handphone kita.
lalu kita tidak mewaspadai musuh kita lagi mengintai kita dari dalam tubuh kita sendiri, Pak. Musuh dari luar itu kalau mau mukul kita, kita waspada, Pak. Yang sering kita tidak waspada itu kan dari dalam, kan. Wah, dia begini, wah dia begini, wah dia begini, wah cocok nih buat kamu nih. Tidak apa-apa kok, cuma ngobrol. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi dari apa yang kita khawatirkan ketika syahwat itu dibiarkan. Zina itu perkara besar. Tidak pernah menjadi perkara kecil dan tidak pernah menjadi perkara jamak. Walaupun hari ini 1000 manusia menghalalkan perzinahan, dia tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah dan orang yang beriman. Walaupun 1 miliar manusia menghalalkan perzinahan, dia tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah. Tidak ada air yang paling najis yang tumpah kecuali air yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya seorang wanita yang terbasahi dengan laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Walaupun semua manusia memandang itu biasa. Walaupun manusia tidak lagi memperdulikan zina menjadi sesuatu yang besar. Dan dianggap itu lumrah. Karena dia tidak pernah lumrah di hadapan Allah. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Fahamaltul huda sadiqan fil mada. Ya. Hari ini kita hidup, Pak, dipaksa dan diframing untuk menerima zina. Alah, biasa. Orang yang melakukan zina tetap dipuja. Walaupun dia melakukan perzinahan. Berapa banyak ketika perzinahan itu kita diframing dan dipaksa untuk menerima kondisi perzinahan. Kita terus dipaksa lagi, Pak. Untuk menerima ada laki-laki yang mengatakan, saya sih udah berzina sama 1000 orang. Dengan menceritakan tanpa beban, Pak. Yang apabila kita berpikir, coba kalau ada anak perempuan kita, ibu kita, kakak perempuan kita, termasuk pada list orang itu kemudian berzina dengan orang yang kita cintai. Apa enggak marah kita dan remuk hati kita mendapati itu? Tapi kita selalu di-framing. Tidak apa-apa, biasa. Kadang-kadang diimbuhi dengan kata-kata, oh, lebih baik zina sebelum nikah daripada sudah nikah zina. Memang ada pilihan semacam itu? Maka ini yang kemudian menjadikan kita berpikir keras. Orang yang berzina, jangan dicela. Betul, jangan dicela. Jangan dibully habis-habisan. Karena kita pun nanti kita khawatir akan diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kita itu mampu melewatinya. Tapi dari apa yang kita pelajari di sini, disinilah kita paham. Salah satu musuh terbesar manusia yang terkadang kita tidak pas pada itu syahwat. Masuk kanan, masuk kiri, masuk ke dalam pikiran kita. Lalu memberikan sebuah excuse bagi kita kalau kita melakukan sesuatu. Dan terus sampai puncaknya terjadilah apa yang dibenci oleh Allah setelah kesyirikan, perzinahan. Ya, berapa banyak keluarga yang rusak berantakan gara-gara perzinahan. Ketika seorang ayah yang mereka banggakan ternyata jatuh dalam perzinahan. Seorang anak yang tadi cerita remuk ketika melihat bapaknya melakukan perzinahan. Remuk. Dan dia gelap melihat masa depan itu ketika membaca chattingan bagaimana bapaknya terlibat perzinahan.
Belum lagi seorang wanita, seorang anak apabila mendapati seorang ibu sampai berzina. Itulah yang kita harus bangun. Kita hidup di masa orang menghalalkan kembali perzinahan. Padahal perzinahan tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah. Tidak pernah menjadi halal kapanpun sampai matahari terbit dari arah barat. Syahwat inilah yang kemudian mengkhawatirkan, yang masing-masing dari kita memiliki. Potensi keburukan ini memiliki. Setiap orang, setiap laki-laki, mau dia hafid Quran, mau tidak hafid Quran, dia punya potensi keburukan ini. Yaitu terhadap syahwatnya. Tinggal bagaimana potensi ini bisa menjadi perbuatan dosa, itu ya tinggal bagaimana kita memanagenya. Makanya saya sering nasihatin diri saya sendiri. Kalau kita berhadapan dengan seorang lawan jenis, dan itu merupakan titik lemahnya kita, jangan pernah masuk pada ring yang itu menjadi titik lemahnya kita. Kenapa? Sekalinya kita masuk ring, babak belur, kita tidak akan menang. Dan itulah yang kemudian kita harus sama-sama memahami. Ini materi berlaku untuk semuanya. Mau dia ngaji, mau dia ustadz, mau dia bukan ustadz, berlaku umum, Pak. Bahwasanya waspada dan curiga terhadap syahwat itu merupakan perkara yang bisa menjadikan kualitas kehidupan kita membaik. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia rusak gara-gara kasus perzinahan. Padahal mereka pemimpin dunia dalam batasan tidak beriman sama Allah dan Rasulnya. Apalagi bagi orang yang beriman. Curiga terhadap syahwat itu penting. Curiga terhadap syahwat yang kita miliki itu besar. Di dalam menunjang kualitas kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan dan yang kita pelajari hari ini, salah satu di antara keburukan dan kekurangan diri manusia itu apa? Bukan hanya bakhil, berpikiran negatif, bukan hanya terburu-buru, suka dipuji, tapi salah satu hal yang sangat diwaspadai dalam kehidupan kita, syahwat yang menempel pada diri kita yang tidak bisa dibunuh kecuali dimanage. Siapapun yang mampu mengendalikan syahwatnya, sebagaimana dia mengendari kuda, yang akan kuda itu menuntunnya, mengarahkan dia kepada tempat yang dia tuju. Siapapun yang kalah dengan syahwatnya dan membiarkan syahwat menguasai dia dan menjajah dirinya, maka dia tidak ubahnya sebagaimana sapi yang dicongok hidungnya dan mengikuti kemana arah tali ketika ditarik. Na'udzubillah min dzalik.